sedikit. Menyambung dari sini. Ya, jelas sekarang Pak? Jelas, mantap. Oke, nah Bapak Ibu. Pembelajaran di learning itu adalah model atau pendekatan, bukan kurikulum. Namanya model berarti sesuatu yang akan digunakan untuk melakukan sesuatu. Kalau orang berenang ada banyak gaya. Kita biasanya gaya apa dulu? Bukan gaya gantung biasanya. Itu ya. Itu ya. Nah, lalu kapan kita menggunakan gaya kupu-kupu? Kapan kita menggunakan gaya gagak? Disesuaikan dengan apa, Bapak Ibu? Bisa moodnya badan, bisa kepentingan dan lain sebagainya. Artinya kapan kita menggunakan model atau gaya itu ya sesuai dengan kebutuhan. Di learning itu gaya, itu gaya mengajar atau model itu dulu. Jadi bukan kurikulum. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kurikulum yang sekarang berjalan, kurikulum kita apa namanya? Oke, gayanya deep learning karena Pak Menteri minta itu sebenarnya. Sebenarnya tanpa diminta Pak Menteri pun kita sudah melaksanakan itu ya. Cuma sekarang ya kalau Pak Menteri dibayar larang-larang, mosok randui istilah yang gitu loh Pak. Tapi dikira randi gitu. Tapi ini coba dulu Pak. Makanya Pak Menteri ya jujur, tapi saya mengakui kejujuran beliau. Kami tidak akan mengganti kurikulum. Gitu. Dan di learning yang kami munculkan ini bukan kurikulum. Kurikulumnya tetap yang lama, berarti yang lama itu apa? Kurikulum merdeka. Cuma mari kita warnai dengan di learning atau jadi saya yang sudah lama menjadi pengembang kurikulum merdeka, menurut saya ini bagi saya Pak Menteri ini kurang menurut saya. Ya, belum memahami kurikulum merdeka bagi saya. Beliau mengatakan bahwa mari kita warnai dengan kurikulum merdeka. Saya langsung menyanggah, emang lu udah tahu nih kurikulum merdeka? Saya yakin dia belum bisa memahami sepenuhnya. Tapi om dia jadi menteri itu kalah, gitu aja. Oke, nah mari kita akomodasi sekarang. Bapak Ibu, Pak Menteri itu sekarang ini memunculkan teknologi namanya atau mengangkat teknologi lama namanya deep learning. Ya, bagi beliau itu ingin mengukir urusan anak-anak yang sekolah dan lulus. Ukirannya itu bisa ukiran ini berarti warna itu Bapak Ibu ya, atau tulisan gitu ya, atau karakter gitulah kira-kira. Nah, karakter yang diminta oleh Pak Menteri itu ini. Singkat cerita, bocah sekolah kuliahnya lulus kudu sifat kayak gini. Gitu Pak. Bahasa lainnya Pak Menteri, baik para guru, murid-murid bangsa Indonesia ini naik sekolah ajarono melalui semua mapel yang ada di sekolah, naik lulus, maksudnya apapun mapelnya, apapun materi yang Anda ajarkan, gitu ya, melalui materi itu ajari mereka supaya memiliki karakter ini. Melalui materi itu latihlah dia mereka punya karakter seperti ini. Bisa dipahami Bapak Ibu. Berarti di learning itu minta gitu Pak. Atau di konsep itu mengatakan kalau Anda mengajar dengan model deep learning, muridmu akan punya karakter ini. Nah gitu Bapak Ibu. Clear ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kalau kita ikuti aliran ini berarti kalau murid-murid kita lulus itu turun iman takwane gak mudah. Sekolah kalau sekolah kok waduh sadurunge sekolah gak ono kreativitas. Lulus kuliah lulus sekolah kok yo gak kreatif das. Berarti Pak. Kalau kita ikuti aliran ini berarti sekolah itu guru-guru das gak nyambung model pembelajaran yang menurut.
Oke, saya langsung munculkan di depan nih. Dari sekian banyak terminologi deskripsi tentang deep learning itu, bahasa Jawa lebih enak dipahami, Pak. Iya, deep learning, Pak. Deep learning itu tidak hanya untuk murid, Bapak Ibu. Tidak hanya untuk guru, Bapak Ibu. Untuk guru dan murid. Bahkan tidak hanya itu, Bapak Ibu. Manajemen sekolah itu harus mengadopsi deep learning. Deep learning itu kalau dalam bahasa Jawa lebih enak. Deep learning sama dengan teman. Gitu, Pak. Berarti murid leh sinau yo temen, guru leh mulang yo temen, kepala sekolah plus wakil leh ngurus sekolah dengan temen. Orang tua niatnya sekolah itu nganggo temen. Nah, jadi di planning itu orang tua guru pak itu enggak bapak itu. Ya, itu semuanya. Oke, berarti dengan kalau bapak ibu guru mulang dengan teman, di planning saya langsung geser ke teman bapak ibu. Tenang, teman bahasa Jawa lupa, bukan bahasa Indonesia. Ya. Ini temannya siapa? Bukan gitu. Teman tenanan. Tenanan jadi bapak ibu. Teman mulangmu harusnya apa? Mau nero kreatif jadi kreatif, mau nero mandiri jadi mau nero iso pripun gitu. Komunikasinya itu cek itu jadi ada pemintaku. Contohnya contoh gampang itu gini Bapak. Saat dulu sekolah ini nek kon dadi MC ning kampung iki blas gak wani. Betul. Bareng ke sekolah iki lho. Wis lulus sekolah kok dadi MC ning kampung iki kok. Wani. Berarti apa kok? Komunikasinya bagus. Berarti yang mulang berikut teman gitu. Orang dibandingin dan lain sebagainya. Yo kritis. Ini yang paling tinggi Bapak Ibu. Paling tingginya ini. Jadi muternya ini ya Bapak Ibu ya. Ini paling tinggi, turunnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Paling tingginya itu di sini. Sekolah kok nyantai gak duwe nopo undang-undangan akhlaknya. Keserasa sekolah woy. Gitu Pak. Kudune ngoten itu. Iya. Harusnya kalau menurut konsep ini, wong sekolah luwih dhuwur kudune akhlaknya luwih keren. Nah itu teorinya memang bicara begitu. Teorinya ono wong sekolah dhuwur yang akhlaknya elek, berarti gitu Pak. Gurunya rata Oke, keduanya adalah tingkat tinggi yang kedua adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ini itu loh Pak. Wong duwe diarani kritis, diarani bernalar kritis ini, nah kritis lah kamu, bahkan mati nih Pak. Ini mau kondisi ini kritis lah, kok mati. Yang dimaksud bernalar kritis ini adalah ada sesuatu yang enggak pada tempatnya, dia mau mengkritisi. Oh, gak nih kono nih. Oh, salah. Oh, kowe nek mulang ya. Kowe kudu jam mulang kowe jabon terus. Kuwi ra bener yo. Nah, itu berarti kalau bisa seperti itu berarti dia punya daya nalar yang kritis. Jadi nalar kritis itu dengan pendidikan dia memiliki apa Bapak Ibu? Sing benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah, dan dia mau mengkoreksi yang salah. Ini yang mana sampai harus mau dikoreksi betul. Ini si angel itu mau mengoreksi. Oke, nggak ngulangnya apa dong? Ini ngulangnya itu dulu sebentar. Gue disauri, sasana orang dia urus sama ibu. Akhirnya menjadikan orang tidak mau menggunakan nalar kritisnya. Ono koncone berbuat negatif di Bapak Ibu. Tak menilai. Itu berarti meskipun dia punya pendidikan, nggak berkembang nalar kritisnya. Bapak Ibu, kali anak-anak itu Pak, sana. Ada anak-anak kamu nanti itu di masyarakat itu banyak kejadian yang di luar kebenaran. Kamu harus berani. Oke, dan seterusnya. Dan lain sebagainya. Lalu kreativitas untuk apa, Bapak Ibu? Apalagi zaman sekarang ini, mengapa Pak Menteri
atau dunia sekarang itu membutuhkan orang-orang yang atau banyak yang memesankan sekolah supaya kreatif karena dunia sekarang betul-betul sudah berubah. Kalau orang nggak kreatif sekarang ini coba itu rasanya ya tergilas oleh jangan. Ini nyata betul. Orang kalau hanya berpikir apa ya mainstream gitu. Itu dulu misalnya orang datang di punya toko mengandalkan tempat strategis di pinggir jalan. Itu Pak. Dulu Pak, pekerjaan yang namanya teller di bank itu menjadi cita-cita. Dan dulu banyak sekali. Sekarang bank sudah mulai menurunkan tingkat jumlah teller di bank. Dan sebagainya. Kalau nggak kreatif, mereka nggak ada. Dan lain sebagainya. Jadi keluaran dari deep learning itu ini, itu nggak ada. Pak, Bu, kita bisa mulang, bisa badani murid punya sifat seperti ini kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Ngajar dengan teman, yang penjenengan ngajar teman dari udah di learning, cuma sekarang people caranya ngajar dengan teman Pak. Oke, sekarang kurikulum Kira Merdeka berarti pakailah kurikulum Merdeka. Acuannya kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, menurut penulis buku ini atau pencetus konsep deep learning itu, ini semua Bapak Ibu akan tercapai. Murid-murid akan dapat sifat ini kalau ada 3 komponen ini terpenuhi Bapak Ibu. Kali ini Pak, muternya ke sana gitu, ke kanan, sesuai dengan arah jarum misalnya. Gitu Pak. Mulainya dari sini Pak. Sadar, kemudian ada makna, kemudian menyenangkan. Yang akhirnya ini disebut sebagai apa? Mindful, ini namanya meaningful, ini namanya joyful. Artinya apa itu Pak? Kolkul kayak gitu. Oke. Bukan full-fullnya ya, tetapi kata kita itu yang penting. Mind. Ada di otak. Maksudnya apa Pak? Aliran sekolah ini sadar. Itu saya Pak. Arma bukan ini sadar. Apa yang disadari itu? Kira-kira lumayan. Oke. Oke, sekarang kalau kita implementasikan di kelas pembelajaran pendidikan ngampun ekonomi, misalnya pertemuan menopong itu materi menopong, kajiannya apa misalnya kebijakan moneter. Nah, Bapak Ibu, kalau materinya kebijakan moneter, pembelajaran itu akan dikatakan deep learning kalau murid ini harus sinau kebijakan moneter ini memang sadar aku pengen ngerti. Halo Bapak Ibu. Murid ini memang sadar aku pengen ngerti tentang kebijakan moneter. Sadar pengen, ada keinginan, itu berarti mainnya ada. Betul Pak. Sing somonoki ya murid-murid wis somonoki apa ya? Murid saya itu baru satu mapel dan satu materi dari ekonomi. Padahal di sekolah itu sehari banyak materi. Berarti dari sekolah itu harusnya di hari Senin misalnya akan ada pelajaran apa? Anak-anak dari sekolah itu sudah punya bayangan. Ngerti masalah ini, aku ngerti masalah ini, aku ngerti masalah ini. Ini aku ramangkan. Itu aku mangkat. Anak-anak itu bocah fundi. Pak, niki kalau ngomongin konsep niki kok. Kalau pengen ngertos bocah fundi.
Itu orang yang alam semesta ini. Nah, bahagia di kundi. bukan. Itu laporan atau kayak konsep saya bang. Iya. Konsep saya penting konsep. Karena ini mengapa konsep lebih penting daripada pragmatisnya? Karena dengan penjelasan paham konsep, kembangkannya gampang. Itu teori. Tadi itu sudah empiris. Orang yang nggak ngerti konsep nggak mungkin bisa berkembang. Tahu nih. Saya tarik ke belakang. Orang kesulitan membuat RTP dengan benar. Nggak tahu konsepnya. Ulang kalau itu bisa bener RTP ini. Oh, terus ini. Iya, apa ini? Dia nggak ngerti konsep. Jangankan menyalahkan diri orang lain. Diri bener orang ini. Modul asal, ya, kenapa banyak orang pusing membuat modul asal? Karena nggak tahu konsep, gitu Pak. Mengapa penjelasan pusing antara di learning? Karena penjelasan nggak tahu konsep, gitu Pak. Sehingga belum tahu konsepnya. Sehingga aku kira di learning belum kok. Present salah. Gue korup present salah, kembali loh Pak. Belum dari konsepnya. Nah nanti harapan saya Pak dengan waktu saya singkat ini paling tidak dengan paham konsep sehingga bisa menjawab. Aku harus ini bohong. Oh, ono sing wis, ono sing urung. Konsep. Jadi Bapak Ibu, ojo ini, ojo apa Bapak Ibu, ojo terkontaminasi omongan orang tidak bertanggung jawab. Ini omongan orang tidak bertanggung jawab. Rasa modul-modul yang harus yang penting pulang apa mungkin wis. Nah kalau saya tak jawab, dia yang mau pulang apa mungkin ambil ajaran kamu tidak. Ya, namanya sih modul ajar, tapi di dalam modul ajar itu esensinya nopo tuh, nopo Pak. Di dalam modul ajar HTT itu definisi nopo tuh. Rencana, gitu. Rencana apa? Jangan dia mengajar apa yang rencana mau dikasih. Gitu. Bukan sekolah pribadi bukan ini pun biru semangat pandemi. Mungkin berarti apa yang ini kan biru. Oke. Nah, itu dari murid Pak. Ono kesadaran aku harus lebih kelasnya. Ono sesuatu yang aku ingin tahu. Pak Sineno, kayaknya apa yang alam semesta aku bilang aku bocah. Ini kalau ditanya apa? Dari sisi murid Pak, dari sisi guru sekarang. Pak. Saya hanya bicara masalah muridku. Seperti ini. Jangan bicara itu saja, tapi mari kita kembali ke internal kita, Pak. Di learning itu tidak hanya menyangkut urusan siswa, tapi juga kita. Ketika kita bicara tentang mindful, anu Pak? Apakah aku punya keinginan yang kuat materi ini, ekonomi ini, kebijakan moneter itu ada di dalam pikiran saya. Kalau anak-anak Pak Mudeng kena kebijakan moneter, aku busuk. Ayo, Diulang lagi. Ayo, iya. Tapi Pak Yono, Pak Guru kata di kota kita itu nggak mau merasa berdosa pakai mulan maaf ya. Pokoknya hanya sekedar maaf dulu. Pokoknya materi ini sasamainya rampung kalau mungkin
Enggak. Oh iya. Oke. Pokoknya kuliah. Oke, Bapak Ibu. Mindful ini berarti saya sekarang ketemu berapa orang Bapak Ibu dulu. Bapak mikir, paham. Mungkin kita punya passion. Aku mau mengajar kebijakan moneter. Ini bisa aku ya, supaya anak-anak itu ngerti paham tentang kebijakan moneter. Aku pun mau usaha. Ya nanti anak-anak ngerti satu kesalahan moneter. Nah, penjenengan atau kita sudah merasa begitu, pasti kita akan apa? Ada info itu dituntut pembelajaran. Karena memang nyawanya mau belajar itu tujuan pembelajaran. Nyawanya RPT itu tujuan pembelajaran. Lalu model-model yang deep learning itu penyokong utamanya adalah biasanya nih kalau ngajar teori itu problem based learning modelnya. Kalau praktek itu biasanya project based learning. Tapi sebelum mengambil apakah ini PBA atau PJB, Bapak Ibu, penjenengan harus deal dulu, harus clear dulu. TP-nya itu yang mana? Oke. Bapak Ibu, penjenengan ini yang apa? Bu ekonomi. Penjenengan sudah clear untuk memberi CP menjadi TP, dana TP. Sudah clear. Membuat itu versi penjenengan pribadi atau apa nih Bu? Apa nih Mas? NPMP kelas ya apa sekolah atau kabupaten. Berarti penjenengan sekarang sudah mendapatkan daftar PPATP. Sudah. Itu resmi sudah disahkan oleh NPMP kan? Oke. Dulu mendapatkannya penjenengan dari mana? Di komunikasi ya. Oke. Ya, ya, ya. Berarti sekarang penjenengan sudah punya daftar TP. Baik, ini mulainya gimana nih? Apakah saya perlu apa gitu Pak? Mengajari penjenengan bagaimana merumuskan TP atau langsung TP-nya sudah dapat, saya langsung aplikasikan di modul ajar. TP-nya sudah bisa gitu? Mana tadi? Oke. Nah, hari Bapak. Saya kembalikan ke sini. Oke, ini tadi deskripsinya Bapak Ibu. Roma. Ini deskripsi dari deep learning tadi ya, sudah saya jelaskan. Nanti artinya mindful itu bagaimana, meaningful bagaimana, joyful bagaimana. Ini sudah ada contoh-contoh. Oke. Nah, ini contoh pembelajarannya. Itu yang ngajar itu Bapak Ibu. Protesnya ini masuk anak yang mau juga. Itu kamu sekarang? Oke. Sudah ya. Bapak Ibu, deep learning itu mulainya apa nih? Ya, C1 sampai dengan C. Nah, acuannya ini dulu.
Bapak Ibu jangan sampai ini nggak punya daftar katalog ini, jangan sampai nggak punya, atau jangan sampai punya tapi nggak tahu. Yang penting tahu kalau punya tidak harus punya. Soalnya bisa nyopir bisa orang di mobil. Kalau ini jangan sampai nggak tahu. Oke, nah ini Bapak Ibu harus punya ini. Versinya macam-macam ya. C1, C2, C3, C4 sampai dengan C5. Bapak Ibu, ini armura, apa Pak? Penjenengan kudu nyosok nih Pak. KKU apa? Jadi di TP itu Pak, kata kuncinya KKU. KKU itu berapa Bapak Ibu? Ambilnya dari sini Bapak Ibu. Gitu ya. Ambilnya dari sini. Kalau penjelasan ngajarnya teori itu C. Nanti TP-nya berarti urusannya memahami, menulis, dan lain sebagainya. Kalau ngajar teori Bapak Ibu. Kalau ngajarnya praktek, berarti di tujuannya nanti Bapak Ibu, itu kata kuncinya adalah melakukan, melaksanakan, mempersiapkan, mengendalikan, mengembangkan, atau menciptakan, membuat. Itu dulu. Sumbernya dari sini dulu. Gitu ya. Ini adalah sesuatu yang penting untuk Bapak Ibu pahami. Ini gunanya gimana? Untuk meletakkan kakao di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kuncinya di kakao. Bapak Ibu, saya tanya dulu. Rumus, berikan contoh ke saya, rumusan TP. Dua minta. Coba Ibu, dengan beri contoh saya, kalimat TP, coba Ibu. Ini juga. Nah, oke. Penjelasan mengambil kata memahami. Memahami itu ada di C berapa ya, Bu? C2. Bapak Ibu, saya bertanya Bapak Ibu, siapa yang menjenengan masih ingat TP-nya yang KKO-nya di C3, 4, 5, atau 6? Coba Ibu, Bapak Ibu. Pak, benar? Contohnya apa, Pak? Iya. Ya. Menjelaskan. Kalau menjelaskan berarti di yang kedua hanya bukan. Oh, ya, apa? Jadi yang kedua apa memang? Menganalisis. Berarti di C berapa itu, Pak? C4. Menganalisis. Mempresentasikan. Di mana tuh, Pak? Di sini, Pak. Mempresentasikan ada nggak, Pak? Itu di Pak. Jangan-jangan di sini, Pak. Mempresentasikan ada nggak ya? Di sini nggak ada. Ini PI, jangan-jangan mengambil di sini. Mendemonstrasikan berarti di sini, Pak. Pak, itu berarti mempresentasikan apa, Pak? Makna. Oke. Berarti mempresentasikan ya. Bahasa lainnya apa, Pak? Nah, ini kan anu Pak. Maksudnya ya, Pak. Kata lain selain mempresentasikan apa? Kan banyak sekali menampilkan. Tapi nggak menampilkan di sini, Pak. Mengimplementasikan. Oh iya, masih tiga, Pak. Ada lagi yang lain, Pak. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, coba penjelasan apa yang penjelasan ingat TP penjelasan Pak. Tunjukkan ke saya Pak. Mari kita ngomong hidup itu Bapak Ibu. Mengeneralisasi itu ada di C berapa? Dengan kita Mas. Nanti PDN isinya gimana? Itu tergantung itu Pak. Mau ngomong mengeneralisasi. Ada nggak mengeneralisasi? Atau kan apa Bu?
menyimpulkan. Menjelaskan itu biasanya menyimpulkan. Menganalisis. Menjelaskan bukan mengelompokkan. Oke, misalnya mengelompokkan. Ada nggak mengelompokkan? Mengelompokkan. Membiasakan diri. Membiasakan. Dia kan apakah membiasakan? Katakan dari apa? Membiasakan. Mengklasifikasi. Nah, mungkin mengklasifikasi. Ada di C2. C4. Kalau C4 coba. Mengorganisasi coba apa? Yang negatif, yang C4. Mengorganisasikan, oke, mengorganisasikan. Kalau mengorganisasikan beda dengan menjelasasi, kalau mengorganisasi itu kan bahasa lainnya mengelompokkan, memisah-misahkan, itu namanya mengorganisasikan. Oke, misalnya ini berarti C4 penjelasan. Ada lagi yang lain. Memodifikasi. Gimana itu ya? Memodifikasi. Mendesain. Memodifikasi, mendesain. Oke. Itu setingkat dengan mendesain. Wah, keren kalau penjenengan sudah mengajar sampai di tingkat mendesain atau memodifikasi. Berarti itu penjenengan sudah mengajar di level C. Nah, itu. DLL. Karena malu loh, Pak. Mungkin aku nanti di kakaknya DLL, Pak. Saya mampu DLL. Ya. Oke, Pak. Gimana? Kalau yang K1, K2, K3, itu K1 yang sosial religius kognitif K1 itu religius. Tapi Pak, K1, K2, K3, K4 gitu. Kalau K1 itu kan apa itu? Pencapaian pembelajaran untuk mencapaikan siswa supaya memiliki kompetensi keimanan. Satu Pak urusannya dengan ketuhanan. Kalau K2 itu berarti melalui pembelajaran kita, siswa itu punya kompetensi sosial dengan masyarakat, gitu Pak. Kemudian K3 melalui pembelajaran kita, siswa memiliki pengetahuan tentang materi yang kita ajarkan, Pak. Itu Pak. Kalau K4 melalui pembelajaran yang kita berikan, Pak, mereka bisa melakukan, gitu Pak. K3 pengetahuan, K5 keterampilan. Betul lagi. Tapi kita sekarang tidak bermain kaki, Pak. Sudah lepas lama. Jadi lupakan kaki, Pak. Kita sekarang sudah tidak bermain di kaki, Pak. Kaki kaki lupakan itu, Pak. Itu masalah lampau, Pak. Itu. Dan mazhabnya juga sekali, Pak. Kaki kaki itu apa Pak? Pembelajaran berbasis hasil, Pak. Kalau kurikulum merdeka itu masalahnya adalah pembelajaran berbasis proses, Pak. Nonton, Pak. Beda sekali. Ada. Oke. Sekarang Bapak Ibu, saya menguatkan cara berpikir Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu kalimat PP nggak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai Bapak Ibu tidak bisa memilah, terus mengklasifikasikan. PP ku itu KKO-nya di C berapa? Jangan sampai nggak bisa itu. Saya simakin tadi mayoritas Bapak Ibu masih di C1, C2, C3. Ada C6, lumayan 1. Padahal Bapak Ibu, nah ini Pak, iya penjenengan iso kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning kalau penjenengan masih KKO-nya itu ngulang kayak yang begini Pak. Akhirnya Bapak Ibu, nah sekarang ini, akhirnya kalau penjenengan TP-nya itu masih ngulang di sini Pak, ya konsep deep learning nggak nyambung meskipun penjenengan itu mengatakan kurikulum penjenengan merdeka berbasis deep learning, ini yang ngomong-ngomong, betul Pak.
cuma Oke, untuk CP-nya itu kan sudah sudah ada ya. ya, sudah. Untuk CP kan memang kita ngambilnya di KKO yang sudah ada di Betul, ya, betul Pak. Ngambil di CP. CP kan bisa dikembangkan, Pak. Bisa Pak, bisa. CP itu kan basically global Pak. Kita bisa mengembangkan sendiri Pak. Makanya berbasis CP, Bapak Ibu ya. Kalau KD kemarin tuh Pak, kita kan nggak bisa mau awas tuh Pak. Waduh, Pak, lepaskan KD. Jangan tarik-tarik lagi ke kurikulum merdeka urusan KD. KD itu pemberian pemerintah. Kita nggak bisa memainkan. Harus pakai kata itu. Teman-teman. Sementara yang kurikulum merdeka yang CP ini Bapak Ibu, itu pemerintah hanya menuliskan kalimat CP Pak. Memang CP itu sudah ada KKO-nya, itu KKO global. Misalnya Pak, melalui apa-apa siswa memahami. Di bawah memahami itu banyak banget Pak. Betul. Kita bisa mengambil kata KKO selain di CP itu Pak, yang bisa kita kembangkan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, sekarang kita sampai di pembelajaran itu berbasis CP sekarang. CP basicnya sendiri pendidikan nggak tahu Bapak Ibu. Nah, dari CP turunnya nanti ke TP sekarang. Kalau pendidikan ini kurikulum pendidikan itu betul-betul kurikulum merdeka berbasis e-learning Pak. Bapak, TP-nya direhabilitasi. Guru pakai kurikulum, beneran gitu. Nah, karena lagi workshop, itu ya IHT, untuk merombak formulasi TP. Itu. Berubah. Itu untuk energi saja. Betul-betul untuk energi. Rombak TP-nya. Supaya penjenengan bisa mengimplementasikan deep learning di kurikulum merdeka. Kalau penjenengan maaf Pak, Bu, kalau penjenengan masih bermain TP-nya itu KKW-nya itu 1, 2, 3, aneh Pak, penjenengan akan mengatakan deep learning aneh Pak. Gitu. Mengapa Pak? Nah kalau sekarang KKW-nya itu misalnya menjodohkan, tapi deep learning apa? Mungkin ini tak mikirin. Iya Pak, misalnya apa lagi? Membandingkan. Lalu membandingkan loh. Pikirnya apa? Saya ini Pak, maksudnya ini. Maksudnya ini Pak. Penjenengan misalnya dua TP misalnya melalui pembelajaran ini siswa mampu membandingkan apa gitu Pak. Kuwi mikirnya sepiro yang membandingkan. Murid ini akhirnya murid bisa membandingkan. Lah kaya ngono kamu marah saya iki. Ayo, apa nih? Menghitung pun masih C3 loh Pak. Apa mana menjelaskan, loh Pak. C2. Mungkin jelaskan, ngomong ke, ngomong Pak. Mikirnya apa yang bayang? Laku ngapa gitu Pak? C4 ada juga. Oke, kalau gitu nanti berarti tergantung konteksnya. Sekarang saya mengambil KKO yang C4, mendiagnosis misalnya, atau menelaah misalnya. Coba Bapak Ibu, melalui pembelajaran penjenengan siswa mampu menelaah kuwi importnya anak-anak luwih serius, luwih tenanan dibandingkan dengan apa tadi ya? Misalnya menjelaskan lebih berat yang mana importnya Bapak Ibu? Menelaah, gitu, begitu. Nah, Pak, ini, saya ini sebenarnya punya pikiran nih. Oke, besok
UAK sudah mengakibatkan, oke, besok kita ini, kita normalisasi nih, formulasi ulang nih TP-nya. Oke, besok kita ambil yang ini betul, supaya pembelajaran pendidikan itu ya, anulah bisa menghasilkan luaran siswanya itu yang tadi kreatif, kritis dan sebagainya itu Pak. Mulai penjenengan itu bisa duweni luaran seperti yang tadi Pak Bu. Ini yang penjenengan ngambilnya kakak itu di sini Bapak Ibu. Dan mengambilnya kakak ini bisa mau Pak. Reso. Itu karena ini kita bilang begitu Bapak Ibu soalnya. Nah sekarang kalau penjenengan dunia seperti itu Bapak Ibu, berarti penjenengan harus ada berani mengambil konsekuensi apa? Ngajarnya ini lebih berat Bapak Ibu. Menolak. Lebih berat berarti penjenengan harus juga menggunakan banyak model Bapak Ibu. Supaya murid-murid paham. Jadi Bapak Ibu. Apalagi ya. Metodenya pun tidak hanya ceramah saja. Itu Bapak Ibu. Oke. Oke. Konsekuensinya penjenengan besok harus berani mengubah cara mengajar. Oke, langsung sekarang Bapak Ibu. Ini semua yang 456 terlihat Bapak Ibu ya. Oke, 456 itu Pak. Itu karena penjenengan SMA ini Pak, banyak pembelajaran teori Pak. Oke, sekarang langsung saya fokuskan. Penjenengan bisa mengajar efektif di C4, C5, C6 dan ini adalah permintaan deep learning. Kalau penjenengan setiap mengajar atau paling tidak setiap materi yang penjenengan ajarkan itu penjenengan menggunakan model pembelajaran yang namanya problem based learning atau singkat apa? PBL. Oke. Apa? Problem based learning. Kalau penjenengan mengajar tidak menggunakan problem based learning untuk mencapai ini, Pak. Enggak. Karena data empiris sudah mengatakan begitu. Kalau itu teori Bapak Ibu. Kalau penjenengan mengajarnya itu praktek, kan kalau kita praktek itu apa? Contohnya apa, Pak? Ini yang antara agama sih Pak. Itu apa? Nah, apa yang pelajaran agama yang praktek? Banyak loh, contohnya apa, Pak? Boleh mampu dan lain-lain. Membaca Al-Quran. Kalau membaca sekarang itu mana, Pak? Membaca. Menggunakan kata-kata yang kemudian Pak. Bapak Ibu, jadi nyata. Jangan sampai penjenengan mengambil kakak itu yang di katalog nggak ada. Ini pun, ini pun nah, daripada dengan pertanggungjawaban repot, kalau ditekoi Pak Pengawas, ini maksudnya repot indikatornya novel gimana? Repot banget. Al-Quran, apa? Yang ini Pak. Ini Pak. Mendekatkan. Lupa. Berarti P3. Oke. Pak Dua Bapak. Pak Yono. Oke. Berarti penjaringan nanti mengajarnya modelnya bukan PBL Pak, tetapi
PJBL Project Based Learning. Pak, ciri PJBL itu orang muatan, ayo nggak ada praktek salah kono, betul-betul Pak. Tapi dimulai dari merencanakan Pak. Harus lagi persiapannya apa? Pak. Itu Pak. Terus, ayo nek persiapan buat pakai lakoni, gitu Pak. Nek dilakoni, tidak pakai Pak. Dievaluasi bener apa salah, betul Pak. Nah tesnya nanti Pak Yono, mungkin nek dia musik itu tahu ya. Nilainya pendidikan di Pak. Kalau misalnya itu siswa mampu mempraktekkan sholat 2 rakaat. Nah, terus observasi, terus apa mulai gerakan, oke, ya, oke, ya, betul. Jadi nilainya tergantung bagaimana dia melakukan gerakan ini gimana. Ampun penjenengan campur koyo apa campur karo bakso mie campur gitu. Kadang kalau Pak saya Pak siswa mampu mempraktekkan apa atau Pak sholat. Ketika tinggal modul ajar misalnya itu Pak evaluasinya muncul soal tertulis jelaskan urutan sholat. Wah ini coba singgung makan dong. Gak nyambung dong. Betul Pak. Jadi kalau itu nilai Pak. Kalau praktek berarti nilainya itu tidak akan soal pengetahuan. Betul Pak. Di blok gerakan di blok caranya itu. Terus Pak Yono nilainya praktek itu kudune Pak. Nilai itu bukan kok 70 90. Ribu aku Pak. Dipakai skala. 0 bawah 100. Lah sampai prakteknya sholat salah kenapa dengan tetap itu ganjaran. Banyak ini sholat mungkin ada kasih bersalah. Ini itu bosan Pak. Materi mengkampanye jenazah, bungkus jenazah. Ada. Nah itu praktek ya Pak. Di sini ini pun Pak. Kalau kalau jenazah itu kan di materi ya tidak ada usian praktek itu selanjutnya. Oh praktek sholatnya. Mau bungkus jenazah benar. Oh ada. Oke sekarang Bapak coba. Guru menilai praktek mengkampanye jenazah. Coba. Nilainya kok nanti 30 atau 100 gitu Pak. Misalnya 10. Kalau 10 ini di sini dan ini sih benar namanya di kalangan apa nih? Kurang sipil, kurang apa nih? Sembolnya kitab. Biasanya pakai ini, misalkan gerakannya bagus. Itu nek sholat Pak. Kan sholat. Maksudnya ini mengatakan bahwa Pak praktek itu nilainya harusnya 0 atau 100. Ya atau tidak. Dalam praktek kok harusnya itu apa ujungnya itu performance ya. Hasil pekerjaan yang lain berarti orang kok rada iso betul. Ini nek teori Pak, ngajar PBL ngajar teori itu nilainya bisa gradasi dari 0 sampai dengan 100 karena pengetahuan orang memang bisa berbeda bicara. Itu oke. Coba Kak, praktek kita. Dan budaya yang tentang praktek kita. Kebetulan saya sudah mengajar di ekonomi. Kemudian ada materi tentang pekerjaan. Kemudian pakainya juga praktek. Salah satu nilai prakteknya adalah anak-anak mampu untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah, kalau seperti yang disampaikan tadi 0 atau 100, ya ini kalau apakah saya juga 0 sampai 100? Kalau tadi kan contohnya kelar, sekarang kamu mau lamaran. Nah,
Betul Pak, harus mana aku indikatornya sekarang gimana Pak? Ya kan penjenengan kalau membuat lamaran juga ada kata kuncinya harus ada tanggal, harus ada tanggal, harus ada ininya. Selama itu menjadi faktor kunci, nek lamaran kerja mau sama dibui ketika ditolak lah, berarti kurang sisi tetap nol. Terus gimana Pak? Terima kasih ini. Pakai indikator, langsung. Ini menarik sekali Bapak. Jadi ujian praktek nilai 0,1. Terus gimana? Jadi kemampuan siswa. Tidak pasti beda. Kemudian kita harus bikin laporan. Praktek laporan untuk ujian diri praktek. Apakah dia tidak mampu 0, dia mampu 1. Kemudian untuk tanggung jawab kita dalam menyampaikan materi, kalau masih banyak yang belum tuntas, yang belum praktek, harus bagaimana tanggung jawab kita. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, di agama ada materi misalnya permasalahan membaca Al-Quran. Kemudian idenya apa? Siswa bisa mampu membaca. Apakah ada kata operasional yang membaca itu? Karena ini Al-Quran diawali dari A, B, C, D. Harus mampu membaca. Kemudian kedua analisa, kemudian menyimpulkan dan menafsirkan. Kan apa istilahnya? Tidak seperti itu. Jadi kita merasakan seperti itu. Maka kita solusi untuk yang itu apa? Tidak boleh siswa mampu atau bisa membaca. Gantinya kata membaca itu yang lebih operasional. Oke, terima kasih. Siap. Bapak Ibu. Kalau mengajarkan kayak itu, kalau bisa 100, kalau nilainya itu kalau tidak 0 ya 100. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang bagaimana anak-anak supaya nilainya itu tidak 0? Itu penting Pak. Yang penting adalah bagaimana nilainya tidak 0. Caranya gimana? Pak, bikin indikator. Misalnya tadi mempraktekkan baca Al-Quran. Baca itu kan tingkatnya macam-macam Pak. Untuk level kelas 1 Pak, tentu bacanya dengan membuat indikator, gitu Pak. Belum sampai masuk tajwid misalnya. Kalau sudah sampai itu 100, gitu Pak. Tapi kalau indikatornya di kelas 2 misalnya membaca dengan tajwid yang benar Pak. Nah, benar Pak. Ini benar pun Pak. Benar pun misalnya benar dengan toleransi 2 kesalahan. Tapi kesimpulannya anak harus dituntaskan. Namun kalau A dengan B beda kualitasnya. Kalau A dengan B ya itu kualitasnya beda. Nah, yang penting toleransi yang kita berikan itu masuk Anda. Jangan sampai kita berikan toleransi ya. Aku dari sini sampai Pak, saya dapat pelajaran itu di pondok. Hafalan Quran setoran 1 juz Pak. Betul Pak? Iya. Itu dinyatakan benar kalau kesalahan di bawah 10 Pak. Kan aku Pak, kan apa ya Pak? Baca hafalan ayat tempat lanjut ayat itu Pak. Sebut ayat. Misalnya ini yang ini bisa dalam 1 juz Pak. Nanti diacak kalau ini. Kalau dia Pak sampai sambung ayatnya itu dipancing baru bisa lebih dari 10 kali Pak, nggak lulus Pak. 0. Dia harus mengulang ujian hari itu 0. Kalau kesalahannya itu dia itu di bawah 10 maka dia lulus. Tetapi di antara teman-temannya ada juga yang 0 kesalahan tapi sama-sama lulus berarti ada yang perfect benar. Ada yang kesalahannya sampai dengan 10 kali. Tapi tetap dia tahu Pak lulus. Itu sudah terperhatikan. Terima kasih. Namun kalau misalnya tidak ada kesalahan, saya bantu 3 kali. Kalau nanti selama 3 kali itu masih
bisa kali saya luruskan. Ya. Itu tadi, namun ada juga yang saya meskipun 310 kali pun nggak bisa. Oke. Nah, Pak, nek ngono Pak, berarti orang anak itu Pak, memang nggak punya bakat minat di bidang ini Pak. Iya, Pak. Tahu kan bisa praktek Pak. Iya, berarti urusan praktek dia nggak punya kompetensi di bidang itu Pak. Kalau di bidang vokasional Pak, dan umum Pak. Tapi Pak, di pendidikan teknik mesin Pak, ono loh Pak, anak itu masuk Pak. Wih, kon mikir analisis hitung-hitung Pak. Waduh, tadi buat sampai rinci rapi Pak. Ini akan ngelas tapi mukai Pak. Kayak sama belas. Berarti dia nggak paham di Pak. Berarti dia nggak punya bakat minat di bidang kelas. Ini dia punya bakat minat di dalam perancangan kelas. Perancangan itu tidak berkelas. Uang teknik mesin ini yang sini yang terbang. Isom gugur. Ini nggak iso ngerancang Pak. Ini ono sing pinter ngerancang. Pas gugur dia ambrol lagi. Itu tidak gampang. Ini mestinya tidak hanya guru yang tahu. Pelanggan kita banyak hal sebenarnya. Kalau saya kan